Penyusunan kesimpulan. Teknik membuat kesimpulan. Pada buku ilmiah, kesimpulan yang dibuat harus menjawab hipotesis atau pertanyaan ilmiah atau perumusan masalah. Ringkasan isi buku dapat ditulis dalam satu paragraf pendek. Tujuan meringkas ini adalah untuk menyampaikan nilai yang harus pembaca peroleh dari buku dan juga untuk mempermudah pembaca mengingat isi buku. Setelah menyajikan ringkasan buku pada paragraf pertama, langkah berikutnya adalah menjawab hipotesis atau pertanyaan ilmiah yang disusun secara singkat, akurat, dan jelas. Penyusunan ucapan terima kasih. Sasaran ucapan terima kasih. 1. Berterima kasihlah kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam keberhasilan penciptaan fisik hingga penyelesaian buku Anda. 2. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantu Anda selama bertahun-tahun mengembangkan kepemimpinan pemikiran Anda. 3. Berterima kasihlah kepada anggota keluarga Anda yang bertahan dengan Anda selama proses sulit menulis buku Anda. 4. Anda juga dapat berterima kasih kepada orang tua Anda di sini jika mereka mempengaruhi pemikiran Anda terhadap buku Anda dan atau memberikan dukungan emosional yang memungkinkan Anda untuk menulis buku Anda. 5. Bersikaplah tulus. Ucapan terima kasih pada buku ilmiah seyogianya ditulis formal dan tidak puitis sesuai dengan kaidah ilmiah. Dalam karya ilmiah seperti buku ilmiah, mereka yang tidak memberikan kontribusi apapun sebaiknya tidak dicantumkan dalam bagian ucapan terima kasih. Jika penulis lebih dari satu, ucapan terima kasih dilengkapi dengan distribusi atau pembagian tugas dalam penulisan buku. Ketentuan ini berlaku bagi buku yang ditulis oleh lebih dari satu penulis. Pembagian tugas ini akan mempermudah dan mempercepat pembuatan naskah buku. Teknik menulis ucapan terima kasih. Bahwa bagian ucapan terima kasih ini akan dibaca oleh pembaca dan akan memberikan dampak kepada mereka. Ucapan terima kasih harus tulus, dalam arti bahwa berterima kasih secara jujur dan dalam kepada orang-orang yang telah membantu Anda, dengan menyebutkan cara-cara spesifik yang mereka bantu, dan mengingat cara mereka berkorban untuk Anda. Ucapan terima kasih pada buku ilmiah sedikit berbeda dengan buku populer dan lebih berbeda lagi dengan novel atau yang sejenisnya. Konflik kepentingan. Pengertian konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah suatu kondisi ketika kita atau alasan atau sponsor memiliki hubungan keuangan, komersial, hukum, atau profesional dengan organisasi lain atau dengan orang yang bekerja dengan mereka yang dapat mempengaruhi penelitian kita. Ada dua dasar alasan mengapa konflik kepentingan dipermasalahkan dan dinilai sebagai tindakan yang tidak etis, yaitu pertama, mempengaruhi kepentingan publik atau kantor untuk kepentingan keuangan pribadi, dan kedua, mempengaruhi pengambilan keputusan yang bertujuan untuk meluluskan kepentingan pribadinya. Konflik berkepentingan dapat terjadi dikarenakan jumlah ilmuwan lebih banyak daripada jurnal ilmiah yang tersedia. Sumber penyebab konflik kepentingan. Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga disebutkan bahwa konflik kepentingan terjadi apabila dalam menetapkan dan melakukan keputusan dan tindakan dilatar belakangi oleh 1. Adanya kepentingan pribadi atau bisnis. 2. Hubungan dengan kerabat dan keluarga. 3. Hubungan dengan wakil pihak yang terlibat. 4. Hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat. 5. Hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat. 6. Hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh gambaran konflik kepentingan.
seorang akademisi memegang posisi misalnya sebagai konsultan, direktur di suatu perusahaan yang juga berkepentingan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Seorang ilmuwan dalam posisi editorial board di jurnal ilmiah dan sekaligus sebagai komite perpustakaan universitas yang merekomendasikan langganan jurnal. Seorang peneliti memiliki kepentingan finansial pada penerima lisensi dari kekayaan intelektual universitas. Tanggung jawab penulis. Dalam perjanjian kontributor penerbit jurnal, Anda akan diminta untuk menyatakan bahwa 1. Semua bentuk dukungan keuangan, termasuk dukungan perusahaan farmasi, diakui dalam kontribusi Anda. 2. Setiap keterlibatan komersial atau keuangan yang mungkin menimbulkan kesan konflik kepentingan terkait dengan kontribusi diungkapkan dalam surat pengantar yang menyertai kontribusi dan semua potensi konflik kepentingan tersebut. 3. Bahwa Anda belum menandatangani perjanjian dengan sponsor manapun dari penelitian yang dilaporkan dalam kontribusi yang mencegah Anda untuk mempublikasikan hasil positif dan negatif. 4. Bahwa Anda telah memeriksa pedoman pengiriman naskah untuk melihat apakah jurnal tersebut memerlukan deklarasi konflik kepentingan. Konflik kepentingan personal. Potensi konflik kepentingan terkait dengan naskah yang kita kirimkan dapat meliputi konsultasi, pekerjaan, kelompok advokasi, hibah, biaya dan honorarium, paten, royalti, stok atau kepemilikan saham, atau hal lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan institusi. Jika kita mengetahui bahwa institusi kita memiliki kepentingan finansial atau bertentangan dengan materi pelajaran atau materi yang kita diskusikan dalam buku ini, juga harus diungkap dalam surat atau cover letter untuk editor penerbit. Kategori penyimpangan konflik kepentingan. Tingkat penyimpangan terhadap integritas akademik berupa tidak adanya pengakuan perihal konflik kepentingan yang terjadi dan atau berpotensi terjadi juga ditetapkan minimal pada tingkat ringan.